3 hari 3 malam saya duduki kantor KPUD Kabupaten Bangkalan. Saya dibacok oleh orang yang tidak dikenal sampai detik ini Bupati non APBD. Oh, berarti sudah jadi bupati ya? Bupati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang aktivis, yang anu lah, yang masuk koran, yang happening lah ya. Zaman itu ini pokoknya sempat dibacok, ancaman pembunuhan, pokoknya semua. Ancaman perselingkuhannya dibuka, pokoknya semualah ini. Selamat malam Pak Mahmudi. Selamat malam, Ra Dokter. Oke. Beliau ini Bupati Lira ya? Ya, siap. Apalagi jabatannya? Sekretaris 3 KONI Kabupaten Bangkalan. Sekretaris KONI. Ada lagi? Sudah cukup itu aja. Oke. Langsung Pak Mahmudi ya. Siap. Sekarang ini masih jadi oposisi apa sudah berkoalisi dengan pemerintah? Pertama-tama terima kasih kami ucapkan telah diundang dalam bahasa kerennya Ra Dokter. Menurut saya Ra Dokter seperti itu. Jadi kesempatan ini mungkin adalah sesuatu yang teristimewa bagi hidup saya karena bisa diundang Ra Dokter dalam acara ini seperti itu. Malang. Kalau berbicara oposisi ataupun sudah tidak oposisi, jawabnya saya adalah tetap untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah itu lebih baik itu sistem di lapangan atau sistem yang di dalam, seperti itu. Oke, prinsipnya masukan ya. Masukan, Prinsipnya ide, masukan. Ide ya. ya. Flashback nih, dulu berapa tahun yang lalu itu ya? Ya 2009 ya, sampai 2015. Oke, itu waktu awal-awal itu apa sih yang mendasari Pak Mahmudi ini bersuara keras pada waktu itu? Apa sih yang menjadi latar belakang? Saya harus bersuara keras nih apa? Siap. Saya sebetulnya bukan bersuara keras ataupun lantang. Okay. Tapi karena saya saking cintanya terhadap daerah Kabupaten Bangkalan dan sayangnya kepada Kabupaten Bangkalan, sehingga saya menyampaikan kulil haqqah walau kana murron, seperti itu. Jadi saya menyampaikan walaupun itu pahit, seperti itu. Jadi saya sampaikan ide-ide kami tentang kemasyarakatan, tentang kemaslahatan, tentang ekonomi kerakyatan, atau semua persoalan yang ada di Kabupaten Bangkalan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Ketika yang kita sampaikan itu tidak diterima, ya kita sampaikan dengan agak keras dikit seperti itu. Tapi terimanya keras ya nggak apa-apa, tapi dikit saja kalau menurut saya. Itu masih dikit ya? Masih sedikit. Kalau banyaknya gimana? Belum ya? Belum dikeluarin ya? Belum, Pak. Pak Dokter. Sedikit sudah menghebohkan. Ini flashback dulu ya. Siap. Dulu yang paling diingat sebelum terjadinya kekerasan pada Pak Mahmudi ini. Dulu aksi apa yang paling terkenang nih sampai sekarang? Cerita dong sedikit yang dulu-dulu. Siap. Jadi di 2012 itu saya mengalami sebuah proses perjalanan hidup yang sangat menyedihkan dan sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa menyedihkan? Karena pada saat itu saya memimpin ribuan aksi demo selama 3 hari 3 malam di depan KPU. Karena pemerintah yang pada saat itu
KPUD pada saat itu, Pak Fauzan ya? Pak Fauzan, Oke. Fauzan Ja'far, pada saat itu tidak pro terhadap kemaslahatan atau Oke. kepentingan masyarakat. Karena pada saat itu kan salah satu calon itu yang didukung oleh kami itu dicoret pada saat itu, sehingga 3 hari 3 malam saya duduki kantor KPUD Kabupaten Bangkalan dengan sekuat tenaga kita memperjuangkan, tapi akhirnya nihil juga yang kita dapatkan. Oh, itu ketua KPU-nya Pak Fauzan. Pak Fauzan, Sekarang pada ketua KONInya sampean. Ya, seperti itu. Oh iya iya. Dulu kontras, sekarang anu ya. Karena saking sayangnya, Pak Dokter. Oh nggak apa-apa ya. Iya, Oke. jadi dulu itu saya beri masukan karena sayang, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang Oke. tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya di 2012 akhir Desember, akhirnya masuk di 2013 melalui proses yang begitu sangat panjang sampailah pada 8 Maret di 2013 seperti itu. Ya, hari Jumat yang sangat menyedihkan bagi Itu saya. gimana? Sedikit-sedikit. Ya, jadi hari Jumat itu saya keluar ketemu dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Bangkalan, tepatnya Kecamatan Belega. Akhirnya pulang dari sana saya dibacok oleh orang yang tidak dikenal sampai detik ini. Bayangkan 2013 sekarang di 2020 pelakunya sampai detik ini ya nonsen, nihil. Sampai detik ini pun saya ketakutan, Pak Dokter. Jadi kalau mau berbuat demo, aksi harus noleh ke sana kemari. Saya harus ngajak teman terus karena ketakutan seperti itu. Tapi setelah kejadian itu untuk melakukan aksi langsung kendor apa masih berani waktu itu? Alhamdulillah saya sama Kak Matur pada saat itu saya habis dibacok sama Kak Matur ke rumahnya Kak Matur, sama Kak Matur dibawa ke rumah sakit gak bisa nangani, RSUD gak bisa nangani, saya dibawa ke PHC selama 3 hari. Hari Jumat saya masuk, Sabtu Minggu sore saya pulang. 5 hari saya koordinasi dengan kepala desa se-Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur. 5 hari saya dibacok, saya langsung koordinasi dengan diundang. Jadi nggak takut ya? Langsung, udahlah aku di rumah aja, jadi suami yang baik, enggak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau takutnya takut, tapi takutnya hanya kepada yang menciptakan saya. Oke. Seperti itu. Jadi tetap idealisme tetap ada ya? Mungkin gini dok, Pak Jadi Dokter. setelah kejadian itu tuh apa sih yang sampean pikirkan? Apa aku harus berhenti melakukan gerakan atau aku harus lanjut? Itu bagaimana setelah kejadian itu? Setelah 5 hari saya koordinasi rakor dengan seluruh kepala desa se-Jawa Timur, dan 7 harinya saya langsung aksi di depan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Aksi apa itu? Aksi demo terkait urusan kemaslahatan umat seperti itu. Waktu itu. Seperti itu. Sehingga saya tidak bisa bilang saya dikatakan berani atau takut. Yang jelas saya hanya sayang terhadap pemerintah, baik itu provinsi ataupun Kabupaten Bangkalan seperti itu. Itu ya. Iya, saking sayangnya Sayyidina Ali saja ketika kena panah pada saat itu beliau menghadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, saya cabut panah saya ketika saya dalam keadaan sholat seperti itu. Karena saking cintanya kepada Allah. Sama dengan saya cinta kepada tanah air saya atau Bangkalan. Seperti itu. Iya. Setelah menjadi buah bibir ya 2012-2013 itu lah ya. Karir Pak Mahmudi kemana waktu itu? Setelah saya akan masuk ke dunia politik. Apa pernah nyalek atau apa? Setelah itu apa sih planningnya sampean setelah itu? Alhamdulillah sampai detik ini saya masih konsisten menjalani perjalanan hidup saya. Walaupun sempat saya disuruh nyalek, suruh gini, alhamdulillah saya masih konsisten terhadap
pilihan saya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Seperti itu. Sekarang kesibukannya apa berarti? Kesibukan saya sekarang, karena sayangnya saya kepada Kabupaten Bangkalan, saya oleh Pak Bupati ditunjuk menjadi tim koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Tugas saya itu adalah melakukan koordinasi, komunikasi, dan juga evaluasi serta rekomendasi terhadap program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Termasuk data pendataan pasien miskin? Ya. Berarti kalau ada apa-apa bisa ke Pak Mahmudi dong? Siap. Dan itu sudah kita lakukan. Kita diskusi dengan teman-teman mahasiswa, kita diskusi dengan teman-teman LSM yang lain untuk menyampaikan. Bahkan kita pertama kali melakukan memberikan aplikasi terhadap masyarakat, semua masyarakat kita pelurkan kepada masyarakat aplikasi Sigdataku kepada semua masyarakat, dan itu semuanya bisa mengakses. KIP bisa diakses, KIS bisa diakses. Soalnya di tempat saya tuh orang miskin tiap hari ada, Pak. Ya. Berarti kan sampean datanya nggak bener tuh. Orang miskin di rumah sakit itu udah dirawat gitu, tiba-tiba jadi miskin. Jangan-jangan dari sampean yang nggak bener. Nah, ya, gimana? Bukan seperti itu. Bukan gimana? Kayaknya nggak seperti itu. Gimana? Jadi masyarakat miskin itu proses pemasukan terhadap DTKS dilakukan sebuah verifikasi. Oke. Verifikasi itu dilakukan oleh operator SIG-NG yang ada di desa, Pak. Oh, gitu. Seperti itu. Lah, itu online ya? Online, Pak. Online. Langsung di Play Store langsung bisa dibuka itu. Seperti itu. Akhirnya ketika dia dapat bantuan dari Pertamina, seperti itu. Dapat bantuan dari PLN, subsidi listrik. Di data DTKS, data Sigdataku itu semuanya ada. Orangnya ada nggak itu? Ada, by name, by name. Oke. By name, by name, seperti itu. Update-nya gimana? Kalau udah meninggal gitu gimana update? Langsung operator SIG-NG itu yang kemudian memasukkan bahwa melaporkan di desa itu langsung online, seperti itu. Oh, sekarang Pak Mahmudi jadi tim koordinasinya, pengawas Dinsos lah istilahnya. Ya, tugasnya itu evaluasi, rekomendasi. Ya, itu. Oke, para YouTuber, para fans, para viewers, kalau ada data-data kemiskinan yang janggal di Kabupaten Bangkalan ingin memasukkan atau mengeluarkan atau bagaimana, bisa ke Pak Mahmudi ya? Siap, langsung kita bantu nanti. Bisa. Oke. Nah, sekarang gini. Pak Mahmudi ini udah sibuk nih. Saya dengar-dengar nih kan sudah dari dulu nilai keaktivisannya kayaknya sudah berkurang nih, gara-gara sudah ya minimal sudah koalisi pemerintah nih jadinya sekarang. Gimana? Saya pikir enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya, berangkat kita melakukan pergerakan. Itu adalah tujuannya untuk memberikan sebuah pembenahan sistem baik di luar ataupun di dalam. Lah menurut sampean yang saya lakukan sekarang sudah memperbaiki itu belum? Saya sudah memberikan masukan-masukan, ide-ide, baik itu kepada pemerintah daerah paling atas sampai paling bawah. Artinya Pak Bupati dan juga kepada masyarakat paling bawah adalah pemerintah paling bawah adalah pemerintah desa. Seperti itu. Jadi kita berikan masukan. Kayak BLT dana desa kan seperti itu. Dengan zamannya Covid seperti ini, kan maunya kepala desa mau dibagi-bagi rata. Tapi ketika dia minta pertimbangan kepada kami, nggak boleh. Karena mereka itu haknya yaitu dia. Ayolah coba belajar untuk mengikuti aturan pemerintah yang benar sesuai SOP atau undang-undang yang telah ditentukan, seperti itu, Pak Dokter. Kalau saya dikatakan saya kurang greget kepada pemerintah, karena saking gregetnya kepada pemerintah, saya masuk ke dalam, saya bersama-sama dengan pemerintah beriringan untuk perbaikan sistem di Kabupaten Bangkalan, seperti itu. Setelah sampean masuk, menurut sampean nih, sudah ada perubahan nggak di Dinsos ini? Sudah ada untuk update data, untuk semua? Alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Bangkalan, baik para aktivis, masyarakat biasa, dari kalangan bawah sampai atas, semua sekarang kalau ini kira-kira dapat bantuan PKH, langsung ketemu.
Oh, langsung ketahuan kan seperti gitu itu. ya. Itu hasil yang kita sampaikan kepada masyarakat Luar seperti itu. biasa, ya, ya. Dia dapat BPNT tapi tidak tersalurkan, kan seperti itu. Tidak tersalurkan dari mulai 2000, umpama dia mulai dari 2019 nggak dapat, tapi di datanya masuk. Kan masyarakat sendiri nggak mau memperjuangkan, sedangkan kami sudah melakukan, kan seperti itu. Itu Pak Dokter. Oke, menurut sampean nih, tantangan yang paling berat nih untuk melaksanakan eksekusi dari bantuan sosial yang sesuai dengan aturan ya. Tantangan paling beratnya itu di mana? Kendala-kendala yang sampean hadapi untuk ini nih apa? Sebetulnya tidak ada tantangan yang paling berat Pak Oke. Dokter. Apapun ketika dijalani dengan ikhlas, dengan keyakinan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui, insya Allah tidak ada tantangan yang Tidak lebih ada berat. ya? Tidak ada. Berarti sampean optimis sampai kapan pendataan ini akan normal dan kita itu masyarakat Bangkalan nggak selalu heboh masalah data. Sampai kapan menurut sampean? Sekarang begini, ketika kita berbicara sosial, 1 detik saja berubah. Oke. Tidak 1 menit, tapi 1 detik berubah. Iya, Kan iya, seperti itu. Orang meninggal di Kabupaten Bangkalan atau seluruh Jawa Timur ini berapa? Kan seperti itu. Itu kan perubahan data akhirnya. Seperti itu kan. Jadi operator SIG-NG sekarang di setiap desa itu melakukan verifikasi yang dilakukan langsung oleh operator melalui pemerintah desa. Kemudian dimusdeskan. Musyawarah desa ditandatanganilah oleh kecamatan, oleh kepala desa, kemudian diajukan seperti itu, di entry datanya Pak Dokter. Oh, jadi ini on proses terus ya? Iya, proses terus, tidak ada matinya karena urusan sosial 1 detik bisa berubah. Oke, Seperti itu. betul. Sekarang gini nih, sampean sudah koordinasi ke desa-desa, sudah mengenal banyak kepala desa, sudah apa sih tanggapan situasi seperti ini loh ya? Tanggapan teman-teman di desa itu tentang COVID ini apa sih? Nah, jadi ini untuk masukan kita nih di gugus tugas ini gitu, gimana? Ya, kalau berbicara urusan COVID-19, masukannya kadang kan orang berbicara dengan adanya berita hoax dan segala macam. Yang buktinya ada kok. Seperti itu. Jadi tetap mematuhi SOP dari protokol kesehatan seperti itu. Masyarakat di tingkat bawah menurut sampean itu sekarang itu paham nggak sih tentang COVID ini? Apa mereka nggak percaya atau gimana? Menurut sampean aja, masyarakat yang sampean temui. Ya, masyarakat ada yang percaya, ada yang tidak, malah ada yang gembira dengan adanya COVID. Kenapa ya, gembira? karena mereka dapat bantuan kan seperti itu. Ya kan? Dengan adanya bantuan yang datang langsung ke desa, langsung kepada masyarakat. Ini bukti kerja kita, Dok. Oh, bahagia dengan COVID ya? Iya, dengan COVID bahagia. Karena mereka pada dasarnya, mereka kan selama ini yang tidak pernah dapat bantuan, akhirnya dapat bantuan. Berkat update data dari sampean. Berkat update data yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan bantuan sampean. Tim koordinasi, karena di SK Pak Bupati, jadi tetap pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jadi Mahmudi walaupun di dalam tetap berusaha untuk rakyat ya? Iya. Oke, tolong itu didengarkan para netizen yang ada kedongkolan hati dan Pak Mahmudi. Jadi walaupun di dalam tetap untuk rakyat. Untuk kepentingan masyarakat, bukan rakyat. Masyarakat ya? Masyarakat Bangkalan. Untuk kalau rakyat itu ya? sudah politis, Pak. Masyarakat. Saya bukan siapa-siapa gitu. Gitu. Nggak ada rencana maju politik gitu, DPRD, Dewan, Bupati, Wakil Bupati mungkin? Saya sekarang jabatan saya di DPD LSM Lira Kabupaten Bangkalan adalah Bupati non APBD. Oh, berarti sudah jadi bupati ya? Bupati non APBD. Ya. Tapi saya punya keyakinan dengan sayangnya saya ke Kabupaten Bangkalan dari non APBD menuju APBD. Ya. Oke. Semua yang saya wawancara di sini semua cuma pengen jadi bupati. Saya jadi bingung ini. Oke. Bukan kepingin. Kepingin ya, jalan ya, hidup kita nggak tahu ya. Siapa tahu garis tangan kita di situ. Karena saya sudah bupati non APBD. Siapa tahu tinggal ganti nonnya aja ya. Nonnya. Oke. Sekarang Lira nih. Apa sih organisasi Lira itu bergerak di bidang mana sih? Ada kaitannya nggak dengan
tim koordinasi sosial tadi berkaitan Ya. nggak? Nah, Jadi kan setahu saya ya namanya LSM itu kan independen nih. Heeh. Independen LSM itu kan bekerja secara mandiri, independen, pokoknya gitulah ya. ya. Sedangkan sampean ada di tim koordinasi dinas sosial. Ya. Nggak ada konflik kepentingan, jangan-jangan liranya nggak jalan nih nanti. Dengan adanya kita bekerja sama dengan pemerintah, itu artinya masyarakat atau SKPD atau bupati atau siapapun itu namanya, kita ingin membuktikan bahwa LSM itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau sesuatu hal yang menjadi momok di masyarakat. Bahwa kita ingin membuktikan bahwa LSM dalam hal ini adalah DPD LSM Lira Kabupaten Bangkalan. Kita ingin membuktikan bahwa bisa berdampingan dengan pemerintah untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Jadi nggak ada ya, nggak ada ya. Oke. Wis, panas. Terakhir ya. Guru politiknya Pak Mahmudi ini ya, guru yang mengajarkan, yang menginspirasi itu. Itu siapa Pak Mahmudi? Tokoh seniornya sampean yang saya yang kalau nggak ada beliau saya nggak seperti ini, gitu. Saya dulu pernah menjadi supirnya Kak Fauzan Ja'far. Saya juga pernah menjadi supirnya Kak Matur Husairi. Dan saya juga pernah diajak terus sama Kak Safiuddin Asmoro. Seperti itu. Dan saya juga pernah diajak selalu berdiskusi atau bersama-sama dengan Saiful Ismail. Seperti itu. Dan juga yang mengkader saya dari Surabaya, dari YN Sunan Ampel, itu sekarang sudah almarhum Sambar Amir Pramaha dan Ahmad Jumali. Ya. Dan akhirnya saya yang mengkader saya itu dari Surabaya itu adalah Kak Ahliman Haris. Seperti itu. Jadi kalau urusan saya dibawa ke Bangkalan, masih belum guru dong. Sejarah perjalanan hidup saya itu adalah Kak Ahliman Haris yang mengkader saya dari mulai saya ke Bangkalan, di Surabaya, di Bangkalan dan segala macam. Tapi urusan profesionalisme terhadap semua senior-senior saya itu ya saya berguru kepada mereka. Yang saya sebutkan tadi. Dan saya lebih berguru lagi kepada Kiai Haji Imron Fatah. Seperti itu. Karena saya sebelum dibacok saya selalu diajak bersama-sama di mana yang ini, mana yang itu, dikasih tahu. Jadi itu yang melekat di diri saya untuk urusan politik, sosial, budaya dan segala macam. Seperti itu. Itu kaderisasi yang masuk ke saya, beliau yang selalu menginspirasi saya. Palang, mau ditipu ini aku. Ya, terima kasih Pak Mahmudi. Mungkin ada yang perlu disampaikan terakhir mungkin untuk COVID, sosialisasi mungkin membantu kita lah, mungkin bisa di sini. Pesan untuk masyarakat lah. Ya. Yang jelas kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, kami harapkan keterbukaan terhadap sebuah informasi baik yang datangnya dari manapun, baik dari televisi atau dari apapun, saya harapkan itu difilter. Jangan sampai itu menyesatkan diri kita sendiri. Baik itu terkait informasi COVID dan segala macam, serahkan kepada ahlinya dan pakarnya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jayalah terus di PD LSM Lira Kabupaten Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi sarana informasi lah, menjadi barokah lah untuk yang menonton ya. Semoga menjadi kegembiraan. Amin. Saya harap sih subscribe. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.